Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Duriatin, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Di sini saya akan menyampaikan jurnal refleksi mingguan modul 2.1. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menuliskan refleksi diri terkait dengan pembelajaran modul 2.1 program guru penggerak angkatan 7 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Menuliskan refleksi jurnal di mingguan merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Dengan melakukan refleksi ini diharapkan seorang calon guru penggerak senantiasa belajar serta belajar menilai diri agar dapat meningkatkan kemampuan dirinya di masa depan. Adapun model yang saya gunakan dalam menulis jurnal ini adalah 4F: fact, failing, finding, and future. Aktivitas pertama yaitu tes awal modul 2, dilanjutkan aktivitas pembelajaran di LMS. Mulai dari diri adalah awal yang baik karena harus memposisikan diri untuk menerima pengetahuan baru. Aktivitas selanjutnya adalah eksplorasi konsep. Pada eksplorasi konsep terdapat beberapa materi. Jika ada hal-hal yang tidak dimengerti oleh calon guru penggerak, dapat membuat pertanyaan your not and question. Eksplorasi konsep ini sebagai dasar untuk mengetahui apa dan bagaimana tentang pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa pengetahuan yang diperoleh, dan selanjutnya akan kami diskusikan pada ruang kolaborasi. Calon guru penggerak secara sinkron berdiskusi membuat rencana pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Membuat rencana pembelajaran yang mampu mengakomodir sesuai kebutuhan murid. Selanjutnya, kembali ke ruang kolaborasi untuk menyampaikan hasil diskusi. Saling berbagi akan berpendapat untuk menguatkan dalam mempelajari dan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Dengan beberapa perbaikan rencana pembelajaran yang dibuat dikumpulkan dalam tugas kolaborasi yaitu RPP pembelajaran berdiferensiasi. Aktivitas pembelajaran sampai refleksi terbimbing dengan menjawab pertanyaan seputar kesulitan dan mencari solusi untuk pembelajaran berdiferensiasi. Pada bagian demonstrasi kontekstual, calon guru penggerak diminta untuk membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi dengan beberapa pedoman atau kriteria yang sudah disediakan di LMS. Perasaan saya ketika mempelajari modul 2.1 ini adalah bahagia, antusias, dan bersemangat karena mendapatkan pengetahuan baru, yaitu bagaimana diri seorang guru mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap murid. Pada modul 2.1 ini saya belajar menyusun RPP berdiferensiasi, belajar menyusun langkah-langkah pembelajaran yang menyelaraskan peserta didik. Ada gambaran tindak lanjut setiap apa yang diambil oleh saya sebagai bentuk tindakan yang mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Beberapa pembelajaran yang saya dapat setelah mempelajari modul 2.1 diantaranya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan individu setiap murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Yang perlu dilakukan sebagai pertimbangan dalam pembelajaran adalah kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan profil siswa. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dengan segala pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan yaitu dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi yaitu lingkungan yang positif, nyaman, aman, dan tumbuh semaksimal mungkin sesuai kemampuannya untuk mencapai kesuksesan bersama. Strategi-strategi penilaian formatif dalam pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu aplikasinya seorang guru harus berhamba pada anak adalah mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi terhadap pelaksanaan pembelajaran dan penilaian. Pembelajaran yang mengakomodir seluruh kebutuhan peserta didik dari minat, kesiapan belajar, dan profil belajar murid. Di sini saya belajar untuk lebih memperhatikan kemampuan siswa dalam memilih aktivitas belajar yang sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki, akan membuat
menghindarkan siswa dari pengalaman belajar yang kurang tepat, kurang menyenangkan, dan kurang berpihak pada murid. Walaupun menurut saya yang agak sulit diimplementasikan adalah pada bagian penilaian yang dasarnya adalah indikator pencapaian kompetensi dan guru harus memperhatikan pribadi murid, tetapi saya akan terus mencoba. Oleh karena itu, tetap semangat untuk mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini yang bertujuan untuk memuliakan para murid. Demikian jurnal mingguan tentang modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga kita sebagai guru bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi di sekolah. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.